Ibu saya kan meninggal dari waktu saya kecil dan saya juga besarkan oleh seorang nenek. Itulah yang memotivasi saya harus menjadi orang sukses, dan ketika saya sukses, saya akan mempunyai kebanggaan bahwa saya mampu melewati beberapa masa. Dulu waktu itu saya dinilai, oh kamu itu anaknya orang tidak mampu, oh kamu itu hanya dapat bantuan, kamu tidak bisa meneruskan sekolah. Nah seperti itu, itulah yang memotivasi saya untuk menjadi harus sukses. Perkenalkan, nama saya Retnawati, biasa dipanggil dengan Retno. Peternakan kami ini usaha di bidang peternakan sapi perah, alamatnya di Penting Sari, Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Sekilas kenapa kami memilih usaha peternakan sapi perah ini sebagai unit bisnis atau usaha di keluarga kami, karena yang memotivasi kami pertama, dunia peternakan itu tidak banyak diminati oleh banyak orang. Kemudian generasi peternak itu yang menjadi keprihatinan saya waktu itu, generasi peternak itu usianya udah tua ke atas dan mereka juga tidak banyak yang mengarahkan anak-anaknya itu menjadi peternak. Nah itu menjadi salah satu keprihatinan saya bahwa ternyata satu bisnis atau usaha yang tidak diminati banyak orang itu menjadi peluang usaha buat kita karena tidak ada banyak saingan. Nah, bermula dari itu kami memilih usaha ini menjadi usaha keluarga kami. Ya, walaupun dari keluarga saya tidak ada basic peternakannya dan saya pribadi juga bukan dari basic berpendidikan di bidang peternakan. Proses kami memulai usaha ini sebenarnya memang jungkir balik ya, dengan banyak ketimpangan kesana kemari, dengan banyak problem yang kami hadapi. Di awal-awal memang menjadikan saya itu sempat putus asa karena di 5 tahun pertama itu memang banyak permasalahan yang saya hadapi karena saya bukan dari basic pendidikan peternakan, kemudian dari keluarga kami juga tidak ada yang ternak sapi perah. Nah akhirnya yang memotivasi saya itu ketika saya itu kan datang dari keluarga yang pas-pasan lah dibilang seperti itu. Saya harus bisa melewati masa ini. Toh semuanya itu kan terlewati, tidak akan seperti ini terus. Nah kemudian di 5 tahun kedua saya harus belajar dari pengalaman yang 5 tahun pertama. Nah di 5 tahun ketiga, di 11 tahun ke atas saya sudah mulai, oh ternyata kunci suksesnya di sini, kunci keberhasilan di sini. Nah itu, dan yang sangat memotivasi saya itu bahwa saya harus menjadi orang sukses. Ketika saya tidak bisa melewati ini, betapa orang yang akan mentertawakan saya, karena kembali bahwa keluarga kami bukan keluarga orang yang mampu. Bahkan dari sisi pendidikan saya hanya dari beasiswa, kemudian dari bantuan waktu itu ada GSD seperti itu, dan saya juga besarkan oleh seorang nenek. Ibu saya kan meninggal dari waktu saya kecil. Nah itulah yang memotivasi saya harus menjadi orang sukses seperti itu, dan ketika saya sukses, saya akan mempunyai kebanggaan bahwa saya mampu melewati beberapa masa. Saya mampu menunjukkan kepada orang lain bahwa dulu waktu itu saya dinilai, oh kamu itu anaknya orang tidak mampu, oh kamu itu hanya dapat bantuan, kamu tidak bisa meneruskan sekolah. Nah seperti itu, itulah yang memotivasi saya untuk menjadi harus sukses. Bermula dari waktu itu tahun 2010 hanya 1 ekor sapi. Nah ketika 1 ekor sapi itu langsung erupsi, akhir 2010 itu erupsi, akhirnya kita belum jalan. Dan kita mulai jalan itu di 1 Januari 2011, itu bermula dari 5 ekor sapi. Nah dari 5 ekor sapi itu kita kembangkan, sekarang sudah sampai sekitar untuk total populasi dari yang laktasi, kemudian ada pejantan, ada darah, kemudian sampai pedet itu totalnya ada sekitar 47 ekor. Produksi per hari itu mencapai 250 sampai 270 liter. Cuman karena kita ada mencoba juga skema investor, ada beberapa sapi investor kurang lebih 3 ekor itu. Jadi kalau total produksi kandang itu sekitar 270 liter per hari. Populasinya macam-macam seperti ini karena terkait dengan kita menjaga kualitas. Makanya ada itu sapi Jersey, sapi Eva, karena kita pengennya ya volume produksi tinggi tapi kualitas susu juga bagus seperti itu. Karena setiap jenis sapi berbeda kualitas. Jenis sapi ini punya kelebihan sendiri-sendiri. Seperti Eva, dia punya kelebihan di volume susunya yang tinggi. Kemudian kalau sapi Jersey itu dari kualitas nutrisinya, kandungan nutrisinya berbeda. Seperti kalau Jersey itu dia karena kandungan fatnya tinggi, dia cocok untuk pembuatan keju. Nah kalau secara umum yang sapi Eva ini umum sih, bisa untuk keju, bisa untuk ini, dia hanya menang di volume. Kemudian kalau dari segi perawatan ini sebenarnya budidaya sapi perah itu mendidik seseorang atau pemiliknya itu lebih disiplin.
disiplin terkait waktu, manajemen pemeliharaan, manajemen perawatan, dan lain sebagainya, dan konsisten. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena untuk waktu perah contohnya itu tidak boleh berubah. Setiap harinya pasti. Contohnya nih di pagi itu kita mulai start di jam 4, itu sudah prepare. Kemudian kalau siang kita mulai jam 1. Nah, kemudian kalau dari sisi hijauan dan konsentrat, kita memang hijauan kita ada lahan sendiri, cuman tidak mencukupi untuk kebutuhan 47 ekor sapi, sehingga kita bekerja sama atau bermitra dengan pihak lain. Contohnya petani penjual jagung manis, nah itu untuk kebunnya atau pohonnya bisa disuplai ke kita. Kemudian kita juga bermitra dengan bengkel sapi untuk suplai hijauan. Dan untuk konsentrat kita bermitra dari beberapa supplier atau pabrik konsentrat, kita tidak bikin formulasi sendiri. Kalau kebersihan kandang itu memang kita mengutamakan kebersihan untuk mengurangi resiko terkait kesehatan sapi. Contohnya ada biosecurity, dengan di pintu masuk ada biosecurity, itu air, kemudian dia ada disinfektan, kemudian penyemprotan disinfektan secara berkala, ini untuk mengurangi resiko kesehatan sapi. Jadi manajemen kesehatan sapi memang penting, karena secara tidak sadar kadang peternak itu tidak merasa bahwa ketika ternaknya sakit itu sebenarnya dia akan mengeluarkan banyak biaya. Dan kalaupun sampai ternak ambruk itu kan nilai jualnya rendah. Nah, alhamdulillah dari yang kita lalui selama jalan 16 tahun ini, kami juga terkait dengan wabah kemarin, LSD, PMK, itu sama sekali kita tidak ada terkena dampak dari wabah itu. Hanya kalau penyakit secara umum sih wajar terkait dengan mastitis. Nah, itu adalah penyakit secara umum yang dialami untuk peternak sapi perah. Kemudian kalau untuk penjualan atau retail susu, kita ada beberapa retail susu di luar koperasi, tapi yang utama kita di koperasi, karena wadah satu peternak itu adalah di bawah koperasi, yang menaungi adalah koperasi. Dan salah satu kewajiban peternak itu harus menyetorkan hasil produksi susunya ke koperasi, itu sebagai kewajiban sebagai anggota koperasi. Kemudian di sisi lain penjualan, kita juga ada suplai ke Sinema Bakery, ke Olin Bakery, kemudian konsumen langsung untuk itu. Motivasi kami untuk membuka usaha ini, yang pertama, yang namanya usaha mencari keuntungan, tetapi kita tidak hanya melulu mencari keuntungan. Nah, harapannya bermanfaat untuk orang lain. Contohnya untuk kita membuka magang, kemudian PKL dari SMK, dari beberapa universitas. Kita membuka secara umum bebas, monggo, tanpa biaya untuk anak magang dan PKL. Itu bagian dari kami, Rembulan Merapi Farm, untuk memotivasi generasi muda untuk mari semangatnya untuk beternak, bahwa peternakan ini sebenarnya menjanjikan, kedepannya prospeknya bagus. Cuman perlu dengan di manajemen yang bagus juga. Terkait dengan modal itu kan pemerintah menyediakan, terkait kur dan segala macam itu sebenarnya mudah. Nah, sebenarnya kalau susu itu produksi saat ini itu kan produktivitas dalam negeri itu baru 20%. Ini kemarin itu 22%, tapi terkait dengan adanya wabah PMK dan LSD itu kan turun jadi 20%. Nah, sebenarnya kebutuhan dalam negeri itu belum terpenuhi. Nah, susu ini sangat prospek sekali. Kalau penjualan saya pikir sangat mudah ya, apalagi dengan programnya pemerintah sekarang untuk terkait gizi, ya itu pemenuhan gizi gratis itu sebenarnya prospek sekali. Dan kenapa saya bisa menyampaikan seperti itu, banyak orang yang kesini dengan pengen sebenarnya kita kerjasama, cuman volume kami kan tidak mencukupi untuk itu. Kemudian juga beberapa kami sudah masuk di customer lama kami, sehingga tidak terhubungi. Kalau menurut saya pasar susu itu masih prospek sekali. Kalaupun nanti ada generasi muda atau peternak yang ingin membuka usaha, takut untuk penjualan susunya tidak terjual, itu saya rasa kecil sekali. Prospeknya, peluangnya besar. Nah, seperti itu. Hanya perlu memang konsisten, disiplin. Nah, seperti itu. Kalau sapi perah kan memang harus mendidik orangnya seperti itu. Memang kalau yang namanya kodratnya seorang ibu atau perempuan itu di rumah dengan mengasuh anak, kemudian beres-beres di rumah. Tetapi ketika kita itu harus menunjukkan bahwa perempuan itu harus mandiri, harus punya berdaya gitu, punya kemampuan, bahwa saya pengen menunjukkan bahwa beternak ini tidak harus laki-laki. Kita harus menunjukkan bahwa perempuan itu harus bisa, punya daya saing, punya kemampuan, punya potensi seperti itu. Karena bagaimana sih kita memanajemen waktu kita harus mengasuh anak, waktu kita harus memenuhi keluarga, waktu kita harus menjalankan usaha. Bahkan saya juga memegang beberapa jabatan yang unit organisasi yang lain. Saya ingin menunjukkan bahwa perempuan itu punya kemampuan. Perempuan itu tidak boleh dipandang sebelah mata.
Silakan teman-teman yang pengen atau penasaran berkunjung di Rembulan Merapi Farm. Kami sangat terbuka dan sangat menunggu kedatangan teman-teman semua. Kami siap membantu. Boleh nanti follow di Instagram kami Rembulan Merapi Farm atau di FB kami, atau bisa menghubungi nomor di 081 226 935 161. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan untuk jangan lupa subscribe Cap Capung.